ini Pak, di kasih Mas Islam. Dan IPARI itu baru 1 tahun ya. Nggak salah tanggal 3 Mei kemarin ya. Pak Agus ya. Nah, di pusat Ikatan Pimpinan Indonesia melalui seluruh agama. Ini salah satu juga sosialisasi kami lah ke teman-teman di PGI, mungkin di Warubi, apalagi itu Matakin ya. Nah kalau di lingkungan Islam sendiri Pak, itu kan mungkin juga terkenal organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI, kan ada juga Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah, Makhlul Anwar dan sebagainya. Nah itu kan bagian dari mitra juga di Kementerian Agama. Nah kami juga mencoba mendekatkan diri lah pada saudara-saudara yang lain ya, seperti PGI ini, karena memang punya organisasi begitu besar ya, sampai dari pusat sampai ke Indonesia. Ini sekarang dikomandoi Pak Paulus Ajong ya, untuk wilayah. Lalu kita ingin sedekat mungkin lah ya untuk bermitra. Nah, ini penting untuk kita lakukan. Bagaimana kita mau menyatukan umat kalau pimpinan seperti umat tidak kenal dengan pimpinan organisasi-organisasi keagamaan. Nah, jadi kalau misalkan ada umat kita di bawah ini berselisih, nah disinilah kita salah satu solusi untuk memecahkan masalahnya kan gitu. Artinya mari kita katkan umat kita ke masing-masing, kuatkan ibadah masing-masing. Jadi kalau ada teman itu kalau udah semakin kuat pemeluk agama dengan ajaran agamanya, ini semakin bagus itu kehidupan kita kan, semakin harmonis. Nah, mungkin itu Pak Ajong, mungkin mudah-mudahan kita ini terus berlanjut. Besok kita ada kegiatan di Semundang Bapak. Ya saya juga sejarah baru nih Pak, karena ya, beliau kebetulan Pak Rahman ini sebagai ketua IPARI yang mengamati ini. Saya pun juga kaget juga tadi awal tiba-tiba diajak ke sini kan. Ini juga saya berpikir belum pernah ini. Belum pernah ada saya di sini. Nah, jadi kita kan ini kan jadi semakin memperkuat inilah. Kita kan kenal dengan bapak-bapak ini kan. Ini tuh Pak Jom, terima kasih atas sambutan hangatnya ini. Dari PD dari kota. Silakan. Baik, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat kedatangan dari Kemenang dan dari IPARI ya. Rekan semua, jadi perkenalkan nama saya Pendeta Lukas Wayan. Terus ada Wayan tapi bukan orang Bali Pak. Barat, saya dipercayakan sebagai ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah Kota Pontianak masa bakti 2024 sampai 2029. Tadi Pak Ketua kami mengundang untuk hadir ya. Jadi saya pas bisa hadir dan senang bisa bertemu dengan Bapak. Jadi kami di Kota Pontianak memang kita dalam mewujudkan juga tujuan PGI pusat ya, PGI pusat dari Jakarta, dan kita sama dalam tugasnya di dalam itu mewujudkan keesaan gereja, tetapi juga di luar kita bermitra bersama, termasuk juga pemerintah Kota Pontianak, Spakpol, kita juga terletak di Spakpol. Lalu kalau FKUB juga menjadi sahabat kita ya, untuk kita bisa bersinergi ya. Dan kalau di Kota Pontianak sendiri kami ada 23 anggota Sinode. Sinode itu tadi ya organisasi
gereja yang disebut sinode itu ya. Jadi keanggotaannya itu sekitar kurang lebih 23 sinode yang ada di Kota Pontianak. Dan kita sudah lama bergerak, karena di sebelumnya saya juga sebagai salah satu pengurus untuk bidang, dan periode yang ini dipercayakan sebagai ketua. Kita tentunya dalam mewujudkan keesaan gereja ada pembinaan-pembinaan di kategorial itu, baik di pemuda, anak, ya, lalu bapak-bapak, wanita, dan masih banyak yang lain, ya, termasuk kita juga aktif untuk pembinaan di rutan, ya, di rutan, karena kita memang bisa berelasi secara khusus di kelas 2, ya. Kemudian memang ada aksi-aksi sosial yang kita juga senang untuk terlibat, ya, sehingga kita bisa bersinergi dengan semua pihak untuk berkarya bagi kota ini, secara khusus di kota. Dan kemarin kalau kita juga diajak untuk bersama-sama tangkap bencana banjir, ya, dari PGI di kota juga bersama-sama dengan PGIW, ya. Dan kedepannya memang kami sangat senang bisa bermitra bersama dengan Kemenak, ya. Selama ini kami memang belum terlalu jauh berkoordinasi, baru berkoordinasi dengan Pak Pendeta Lazim, biasa kita berkoordinasi. Kami juga sudah silaturahmi kemarin bersama dengan pengurus di akhir tahun, ya. Jadi kalau kesempatan hari ini langsung ketemu dengan komandan, ya, dengan pimpinan Pak Kemenak, ya, kami sangat senang, ya, dan menciptakan kita bersama-sama. Ya, barangkali perkenalan kita dan dalam silaturahmi hari ini, ya, bisa menjadi awal yang baik. Kita siap untuk bermitra, bersinergi, ya, bersama-sama, ya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat kesempatan. Sekalian di mana? Sambil minum. Nah, kita sekaliannya masih di gereja, Pak. Gereja yang ada di GKNI, Pak. GKNI Penil. GKNI Penil ada di Dewi Sartika. Ya. Mungkin kalau kita langsung dialog. Oh iya, betul. Biar cair suasana. Iya. Ini masih tegang gitu. Terima kasih, Bu. Ini Pak, kalau boleh tahu posisi penyuluh kita ini di persekutuan gereja ini gimana Pak? Apakah mereka masuk dalam kepengurusan itu, ataukah mereka nih susahnya saya tidak ngerti ini, karena biasanya sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai itu. Kalau posisi penyuluh kita ini gimana yang khusus? Kita ada penyuluh PTKK, ada penyuluh PNS, ada penyuluh. Saya kira apakah kamu murni hanya sebagai penyuluh, ataukah mungkin masuk dalam struktur organisasi persekutuan? Ada yang lagi Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kalau penyuluh dengan PGI memang itu memang berbeda, ya, berbeda dalam kapasitas, dan juga hanya kalau penyuluh di Kemenak dalam hal ini Kementerian Agama Kristen itu memang kita bermitra saja, bermitra, ya, sebagai mitra, ya, mitra strategis dari PGI, Pak, yang dimana kita juga bisa berkomunikasi atau berkonsultasi untuk meminta juga masukan, arahan terkait hal-hal yang strategis di Kota Pontianak, ya, yang secara khusus terkait dunia agama, ya, Kristen, gitu Pak. Misalkan kita ada pegangan nih, Ya. biar lebih jelas gitu ya. Ya. Kenapa saya bertanya, karena memang saya sendiri harus tahu gitu ya. Misalnya kita ada kegiatan apalah, misalnya di Kemenak, itu yang kira-kira berperan, apakah memang kita mengundang
dalam PGI, PD, PGI-nya atau ini gitu ya, yang berhubungan dengan penyuluh agama yang ada di Kemenang. Kalau kita ada kegiatan seperti kemarin itu kita ada dialog itu yang kita ada dialog keagamaan. Itu kira-kira yang berperan kita undang mungkin yang istilahnya kapasitas yang punya kapasitas ini kira-kira siapa itu? Apakah pendetanya atau agamanya atau gimana? Yes. Kalau pandangan saya ya, penyuluh ini lebih kepada kepanjangan tangan negara umat beragama. Kalau PGI dia lebih kepada mengayomi internal umat beragama begitu. Jadi pembinaan umat beragama di PGI, tapi juga penyuluh juga saya pikir sangat sinergi lah begitu, kalau juga bisa masuk ke situ. Begitu juga dari representasi keagamaan termasuk PGI di dalamnya. Gitu. Ya selama ini saya pikir memang belum terlalu jauh ke situ ya. Dari Pari juga baru start ya. Baru setahun. Nah kalau ke depan, kalau melihat di pusat sana, memang PGI, MUI, KWI, PHDI, Walhi Masakin itu kan majelis keagamaan yang sifatnya independen ya. Dan ke pemerintah itu mitra pemerintah strategis, dan dia juga punya tanggung jawab profesi ke internal agamanya, di gerejanya, umatnya. Nah kalau ke pemerintah sepanjang ada komunikasi, ada kepentingan bersama ya sangat sering biasa. Berarti kalau misalnya kita ada kegiatan dialog keagamaan gitu, Diundang. ya kita bisa mengundang PGID. Kalau untuk kota bisa di PGID-nya, PGID. Jadi kami juga di PGI kalau misalnya ada skala kegiatan di provinsi di PGIW-nya, gitu. Kalau ada kegiatan di kotanya di PGID-nya. Terkecuali kemudian PGID sampaikan mungkin PGIW begitu ya, bisa saja, atau kami minta bantuan STM di pusat, gitu bisa saja ke PGI pusat. Gitu. Berarti yang kita undang PGID gitu ya. Saat memang ada kegiatan dialog betul. Kota. Ya. Jadi kalau hubungan penyuluh dengan PGID tadi itu hanya mitra atau memang menjadi artinya perpanjangan tangan artis dari sisi pembinaan keagamaan atau gimana? Itu mitra yang ada di hanya mitra saja Pak, mitra ya? karena tidak ada istilahnya struktural itu tidak ada. Ya, yang tadi artinya yang disampaikan Pak Ketua kita tadi itu bahwa penyuluh itu memang mewakili dari pemerintah ya Pak ya. Dan kalau PGI ini memang mewakili dari umat ya. Jadi yang ada di bawah persekutuan gereja-gereja di Indonesia, daerah kota atau wilayah Kalimantan Barat begitu saja ya. Jadi PGI itu dia dibentuk oleh umat. Jadi dia muncul dari katakanlah akar rumput begitu ya. Jadi majelis agama. Jadi dia dibentuk oleh kesepakatan agama apa? Komunitas agama begitu ya. Kalau penyuluh ada kebutuhan dari negara memandang perlu gitu ya, konsep-konsep keagamaan yang moderat dijemaatkan oleh penyuluh, tapi tidak bertentangan, selama ada komunikasi sinergi yang baik, justru saling melengkapi. Baik, saya kira itu kalau saya biar hasil kan lebih tahu kan kalau selama ini kalau kita ada kegiatan berarti kan kita tetap bisa artinya bisa mengundang kan? Atau mungkin karena kita udah ada komunikasi gitu ya, ada komunikasi yang sifatnya mungkin tidak terlalu formal gitu kan. Ya harus biasanya kan orang saya tidak mau nih, namun tidak ada suratnya, nah gitu ya kan kita. Padahal kan kalau untuk kepentingan umat ini
bukan harus surat gitu kan, tapi bagaimana peran kita kan untuk umat Betul, gitu. betul. Tapi secara administrasi tetap, Ya. insyaallah. Seperti yang kita lakukan ini kan tidak ada surat kita nih. Ternyata dari Pak Bri-nya langsung menghubungi. Ya. Nah inilah artinya karena udah ada rasa Iya. persaudaraan kita, Betul. tidak ada kepentingan, gitu kan. Alhamdulillah Iya. kami diterima di sini, jadi makanya emang alhamdulillah kita jadi semangat betul gitu. Insyaallah mudah-mudahan ini terus terjalin. Saya kira dari saya itu jadi kawan-kawan nanti yang mau ini kan, jadi kawan yang datang ini pengurus-pengurus IPADI ini. Ya. Cuma kita ngajak sih dari alhamdulillah dari ketua satu yang dari Katolik yang hadir, kita juga ngajak tadi dari yang Buddha. kan. Terus Pak dari Kohucu karena beliau masih Imlek dengan suasana Imlek ini, kita juga tidak berani kan mereka masih bergembira itu kan kita enak juga gitu. Sebetulnya kami pengen 6 agama itu hadir di setiap pertemuan seperti ini. Biar kita tahu, biar kita merekatkan itulah tadi persaudaraan. Untuk Hindu ini sebetulnya ada penduduknya, cuman gabung suku raya dengan Kota. jadi gabung. Karena kalau ada kegiatan kayak begini, karena rumahnya di raya jarang gabung. Tapi insya Allah Di kota. Pak, di bawah pimpinan beliau ini, beliau juga baru. Alhamdulillah kami ini semangati terus. Mungkin Pak beritahu kan Pak, beritahu kami alhamdulillah. Apalagi didukung kan kasih Bimas Islam ini, kami ada semangat lah beliau kemanapun kami jadi mau mendampingi. Jadi bukan karena keislamannya, bukan Islamnya, tapi karena semangat kita bersama di ya. Jadi barangkali itu kawan-kawan yang dari yang baik pun ada yang kita dialogkan. Yang Saya jelas mau nanya ini ya Pak. Iya, Pak. PGID ini di Kalbar lengkap Pak? Pengurusnya? Lengkap. Lengkap. Jadi ada 14 kabupaten kota semua ada. Kemudian mekanisme pengangkatan ketua PGIW, iya. PGID. Jadi dia begini, Sedikit di informasi. PGI itu di anggaran dasar rumah tangganya Iya. ada sidang 5 tahunan Hmm. untuk pemilihan pengurus. Jadi ada sidang tahunan. Jadi sidang tahunan itu untuk menetapkan program dan mengevaluasi program. Iya. Nah, kemudian sidang tahunan itu pengambilan keputusan Pesertanya tertinggi dari jamaah. dari keanggotaan. Dan Nah, jadi misalnya PGID tadi 23 ya keanggotaan, 23 jenis gereja. Jadi 23 itulah kemudian di hari puncaknya itu dia akan memilih siapa nanti ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya. Jadi yang terpilih itu sangat legitimasi. Iya. Legitimasi artinya dia tidak memilih sendiri, tapi dia dipilih oleh peserta. Ya kurang lebih kayak Munas kayak apa Iya, lah. sama. Kurang lebih. Seperti pengamat lah. Jadi Iya. ya kadang-kadang juga bisa, apalagi kalau udah bersaing 2, 3 itu ya mirip-mirip juga ada. Kepentingan. Biasa juga terjadi gesekan-gesekan Betul. itu Mas. Betul. Selatan. Ya, terus ini setiap tahun kita ada evaluasi sidang MPL, sidang majelis pekerja lengkap setiap tahun dilaksanakan. Evaluasi yang sudah laksanakan dan tetapkan yang selanjutnya untuk tahun berikutnya sampai 5 tahun baru pemilihan. Nah, dan Nanti 5 batas tahun sekali diganti itu Pak ya, pas ganti. dia maksimal 2 periode. Oh, 2 periode. Nah, setelah 2 periode dia tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Ya, ganti yang lain lagi gitu, biar regenerasinya sehat begitu. Jadi Pak Jong sudah masuk periode 2. setelah itu Pak, kemana lagi kira-kira? Setelah itu nggak bisa lagi kalau di apa begitu ya, Dia harus di IPH-nya nasional, nggak Pak. bisa. Nasional. Naik ya, naik. Bisa. Terus pusat ya. Kalau ke pusat bisa. Pusat bisa. Kalau di posisi yang sama walaupun di apa namanya itu tetap nggak bisa. Walaupun di sini mungkin Dewan Penasihat atau apa gitu. Kalau penasehat pembina masih bisa gitu ya. Yang nggak bisa tuh yang pengurus intinya. Ya. Nah itu dia. Atau pindah provinsi Pak. Dan PGIW Kalimantan Barat kita ada satu yayasan yang membidangi dunia nanti.
pemakaman. Jadi yang di Sungai Kakap itu pemakaman Kristiani Sungai Kakap. Jadi disinilah yang bidanginya. Di salah satu yayasan yang kita bentuk. Nah, kemudian kami sudah beli yang di seberang karena di sana sudah mau habis, sudah penuh. Nah, jadi kita sudah beli yang baru di sananya jembatan terminal Batu Layang karena kebetulan di sana juga tempat pemakaman umum juga di sana yayasan Cina itu. Terus ya mumpung ketemu tantangan internal di kekristenan itu yang sampai saat ini mungkin juga ke depan kami belum tahu gimana akhirnya itu, memang belum ada titik temu dengan saksi Yehova itu. Jadi potensi agak sulit tapi walaupun berbeda bahkan kontras, kami bisa jamin tidak akan terjadi yang namanya anarkis, kekerasan begitu. Jadi kita berbeda secara doktrin, tetapi secara kemanusiaan kita tetap menghargai kemanusiaan. Tidak akan kita menyakiti secara fisik, begitu ya, merusak dan sebagainya. Tidak akan begitu. Tapi kalau dari sisi doktrin memang agak tidak ketemu. Karena saksi Yehova itu dia lebih dekat ke Yahudi, ke agama Yahudi. Nah, jadi dengan Kristen itu jauh sekali. Persoalannya mereka itu kan paksa bagian dari Kristen, tetapi di Kristen dia bongkar habis itu fondasi-fondasi Kristen. Mungkin mirip dengan di Islam itu yang LDI. Itu kurang tahu ada LDI yang Ahmadiyah itu. Ahmadiyah Hanya saja di Kristen walaupun kita bertentangan begitu ya, apalagi mereka juga warga negara Indonesia, juga punya kekuatan hukum juga itu kehadiran mereka. Kami paling otokritik untuk internal, ya berarti binalah baik-baik jemaat kita gitu ya. Umat kita bina baik-baik supaya tidak terpengaruh. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk kalian nggak boleh ke sini, awas tidak gitu ya, karena mereka juga punya hak untuk hidup, untuk bereksis juga kan begitu ya. itu tantangan begitu ya. Tapi biasanya mereka ke Kemenak juga gitu. Itu pikir kita gimana tuh ya? Kan itu tadi kan, misalnya mereka minta perlindungan, betul. izin gitu kan. Mungkin Pak Kemenak. Tapi sebenarnya mereka itu bukan hanya permasalahan dengan doktrin dogma kita ya. Iya. Sebenarnya dia sendiri pun nggak menghargai negara, nggak menghargai pemerintah. Salah satu dia tidak mengizinkan untuk misalnya upacara bendera. Kita nggak boleh. Kalau upacara bendera kita hormat, mereka nggak boleh. Kita kan bukan mempertuhankan bendera, tapi kita kan menghargai dong sebagai negara. Transfusi darah nggak boleh. Transfusi darah nggak boleh. Nggak boleh dia. Jadi dia nggak menghargai negara sebenarnya, nggak mengakui pemerintah. Kalau terima donor boleh kan? Ini sebenarnya harus juga kajian bagi pemerintah kan. Dia meminta perlindungan kepada pemerintah. Dia sendiri sebenarnya kan tidak menghormati, gitu kan. Nah ini juga yang harus kita pahami. Kalau nggak salah itu dasar mereka itu keputusan Jaksa Agung. Jaksa Agung apa Mahkamah Agung gitu ya. Mahkamah Agung kan yang mengizinkan untuk bereksistensi. Iya, berarti sama dengan Gavatar itu. Iya. Mahkamah Agung. Dan pernah juga tidak menghormati bendera itu kan, sampai di sekolah pun nggak boleh kan anak-anak. Lagu menyanyikan lagu apa namanya itu? Indonesia Raya. Bukan ya, kalau kita nurut kepala apa ya? Nah kalau seperti Gavatar ini kan sepertinya dia mau mendirikan negara di satu negara seperti itu ya. Kalau mereka ini kan nggak seperti itu Pak. Dia tidak terlalu seperti itu, enggak. Hanya dia punya doktrin sendiri, pengajaran dia artinya sebenarnya dia tidak mengakui Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah kemudian aturan dengan pemerintah tadi dia sebenarnya nggak menghargai itu, nggak menerima itu sebenarnya. Nah kalau udah seperti itu, masa kita, seperti dia kan memaksakan diri harus
umat Kristen menerima dia. Sementara kita kan punya perbedaan yang sangat-sangat Jauh. beda sekali gitu. Bertolak belakang. Dia paksakan gitu. Dia tidak cocok lah bagian dari itu. Nah, Itu terorganisir Pak ya? oh iya, mereka kuat. Se- Kuat mereka. Karena mereka dananya kuat. Dan cara misi mereka itu kan door to door. Door to door itu kan. Ini salah Iya. satu tantangannya awal Pak ya? Ya, itu dia. Dan juga buat barangkali mungkin terakhir dari kami ya tidak tahu celahnya bagaimana, begitu cari celahnya itu kaitan dengan ketersediaan guru agama di sekolah-sekolah negeri. Nah, jadi di kota Pontianak ini sudah kami, walaupun belum survei ya, artinya memang perlu ada data valid. Namun dari asumsi sementara ada kesulitan bagi sekolah itu untuk mengakomodir guru agama, terutama agama Kristen. Penyebabnya diantaranya misalnya syarat itu kan harus masuk di dapodik gitu ya. Nah sementara kadang-kadang di internal Kristen ketersediaan SDM yang memenuhi syarat itu yang terbatas. Jadi kita tidak juga menyalah sekonyong-konyong ke lembaga sekolah. Hanya saja kalau misalnya itu tidak teratasi, saya juga misalnya setiap pelajaran agama lalu agama Kristen itu pulang, mestinya mereka harus belajar kan begitu kan, saya juga pembinaan iman akhlak mereka. Ada beberapa sekolah termasuk tempat sekolah anak saya, akhirnya apa? Guru yang seharusnya sudah pensiun mau tidak mau masih di karya karena kesulitan itu tadi. Nah, itu yang saya gimana caranya ya menolong supaya syarat dia dihonorkan di situ juga memungkinkan penerimaan di dapodiknya itu begitu. Itu yang agak kesulitan. Tapi kalau misalnya terus-menerus, misalnya kekosongan guru agama di sekolah negeri, kasihan juga yang anak-anak misalnya yang pelajaran agama dia hanya bengong atau pulang, masalahnya itu yang jadi pergumulan. Jadi saya pikir ini kesempatan bagus juga curhat lah begini. Jadi begitu. Terus silakan, kami mohon maaf ini apa adanya ini, keadaannya. Ibu belum Ya, diperkenalkan. Silakan Bu. Kalau wanita gimana Bu? Wanita PGI apakah ada juga itu kesatuan misalnya khusus untuk pembinaan? Ada ya. Organisasinya untuk wanita sendiri, wanita Kristen. Wanita Kristen, kemudian PWKI. Ya. komisi perempuan Kalau kita bawah di PGI. sini di bawah PGW ada komisi perempuan khusus. Iya. Kalau kita kan ada muslimat itu Ya. gitu kan ada. Kita ada 12 bidang Pak. Iya. Bapak tersendiri, ibu tersendiri, Ya, anak anak, tersendiri, pemuda, remaja, pemuda, remaja pendidikan, sendiri. hukum, hukum ada juga. penelitian dan pengembangan ada tuh 24 bidang. Iya, ada gitu ya. Kalau kita kan ada muslimat. Ya. Ya, ya. Iya, ada Aisyah, ada pembinaan. Tapi ini dalam satu organisasi ini. Iya, Ya. maksudnya ini kan Pak, kalau di kita ini di PGW ini ada bidang-bidangnya tadi seperti itu Pak. Jadi ada wanita khusus, tapi kalau seperti organisasi tersendiri perempuan ada PWK itu tadi. PWK. Nah, Beda lagi ya? itu beda lagi. Beda lagi. Oh, Itu sama dengan apa ya? WKRI. WKRI kalau untuk Ya. Katolik ya, kalau perempuan itu perempuan muslimat itu seperti itu ya ya. muslimat NU Iya. itu ya. Bisa nanti bisa sinergi Betul. dengan Ya. Asia dengan muslimat ya. Ya. Biar Harus dipertemukan itu. Kalau kita biasanya ini dengan Eko Bhinneka Muhammadiyah. Nah, sering juga. Oh iya. Kalau Gus Muhammadiyah Durian, memang, Gus Durian iya, juga. Gus Durian, Muhammadiyah iya. Jalan yang jelas tuh yang NU Muhammadiyah. Ya. Saya kira udah adalah itu Pak Andi, Pak Kakek.
closing statement. Dari sini juga kita closing statement. Yang pertama tentu atas berkat bertemu kota ini terima kasih bersama. Yang kedua, untuk upaya ini kita lakukan membantu meningkatkan kembali persaudaraan kita. Lagi banyak hal-hal di dalam teman aku yang berhubungan dengan keagamaan, Islam semua lah. Jadi seperti kita butuh yang namanya materi di sini. Kan kalau dulu kita bingung mana ngambil materi di sini. Tapi kami datang ke tempat di sini. Dan ketiga juga kami undang Bapak Pendeta mau ke kantor. Kami siap menyambut kedatangan pendeta di kantor. Dan PDI. Dan fasilitator kita tetap menyuruh. Fasilitator. Beliau ini ketua STT Sekolah Tinggi Teologi, jadi pendeta-pendeta itu dibina di situ. Di Ayanita di gereja GKE pas di depan masjid ini. Kalau yang Tapi itu elok itu mungkin diluruskan Pak, bukan pendeta pendeta yang dibina di situ. Iya, guru-guru juga calon pendeta. Iya. Jadi PGI itu gereja-gereja anggota PGI ini ya gereja-gereja kayak KBP Duta Baru itu, GKKB Gajah Mada, itu elok itu. Itu elok Ya, kayak gitu elok. Jadi ya gereja-gereja besar, itu gereja-gereja mainstream itu rata-rata di PGI. Kemudian gereja-gereja Injili karismatik juga 90% mereka di PGI juga, gereja utama juga di PGI. Dan itulah yang membedakan PGI dengan yang lain. Kalau yang lain itu mereka bisa ya ngumpul-ngumpul, kita ini ketua ya, ini ketua, bisa ngangkat diri sendiri. Kalau kita enggak, kita memang sangat organisatoris gitu ya. Ada anggaran dasar rumah tangganya begitu ya, terus ada mekanisme persidangan, ada mekanisme pemilihan pengurus, ya pengangkatan, berhentian, semua ada mekanisme juga. Ini nanti Pak Apri inilah yang jadi Jembatan. Ipari. Beda dikit ya nama Pak Apri ini, saya kadang ketukar. Jadi yang memfasilitasi kami nanti, insyaallah yang menghubungkan ini, insyaallah. Gimana, Kalau IPARI itu berarti di kabupaten ada juga ya? Ada. Oh, Kita dari pusat sampai kecamatan atau sampai ke saja kabupaten. Jadi IPARI itu ikatan penyuluh agama, ini semua agama di sana. Setiap kabupaten itu semua ada pengurus, sekarang sudah terbentuk semua. Jadi kita khusus di IPARI kota Pontianak. Untuk yang Kristen, beliau ketua ketua tiga ya, ketua tiga bidangi Kristen. Nah kalau beliau ketua satu bidangi Katolik. Nah, ada lagi nanti ketua 4 itu Konghucu. Ketua apa yang itu karena kita tidak ya, jadi IPARI semua agama insyaallah. Jadi Pak April lah nanti kalau seandainya memang kita ada kegiatan gitu kan. Nah ini jadi jembatan kita lah ya Pak ini, tapi kita pun insyaallah terus silaturahim dan Pak saya punya Lukas Wayan. Ya, Wayannya yang saya ingat ini nanti kalau dipanggil Wayannya pikir bukan Kristen pula. Pandita. Saya kira demikian ya dari kami. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kota Pontianak dan khusus untuk kami yang IPARI ini kata agama Kristen juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat mudah-mudahan persaudaraan Kristen. Amin. Ya, harus. Saya kira demikian Pak. Saya kembalikan ke Pak. Iya. Jadi terima kasih kepada Kepala Kota, pengurus IPARI, Bapak Ibu, terima kasih. Dan sekali lagi kami sangat apresiasi. Biasanya masyarakat agak sulit mencari
pemerintah ini, pemerintah mencari masyarakat ini. Makanya saya katakan ini luar biasa ini. Spirit ini yang seperti ini agak langka, tapi semoga ini baru tumbuh dan ke depan akan subur begitu ya. Ya, dan kami menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Ruslan sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak, dan kami siap bersinergi, siap mendukung PGIW dan PGID. Kalau kami mungkin agak kurang partisipasinya, kurang dalam segala hal, ya ditegur Pak, tidak apa-apa, kami siap menerima arahan dan masukan, nasihat begitu untuk kebaikan kita bersama, kerukunan, keharmonisan. Terima kasih, dan jika berkenan kami ingin foto sama-sama. Iya. Kami foto sebenarnya.